Jelang 88 tas branded Sandra Dewi yang akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari. Ternyata terungkap fakta yang mengejutkan tentang tas mewah artis kelahiran Bangka Belitung ini yang disita ternyata terbukti sebagai barang KW alias palsu. Menurut data, tas Sandra Dewi yang ternyata palsu itu lantaran tidak dapat diidentifikasi serta diautentifikasi. Termasuk aset yang ada di isinya. Sepanjang itu ada aliran dari yang bersangkutan ya dari HP Mis. Tapi kalau memang itu sifatnya pribadi dan memang tidak ada, ya itu kita tidak menyentuh ke sana. Di antara 6 tas Sandra Dewi yang palsu itu terdiri dari tas mewah model Lindy 20 warna coklat dengan harga asli dibanderol 170 juta rupiah. Ada pula tas mewah klasik double flap bag berwarna merah. Ada pula tas mewah medium bobby bag warna coklat. Channel model klasik dengan harga asli 62,5 juta. Juga tas branded double flap bag medium dengan harga asli 73 juta rupiah. Lalu tas mewah mini stem B 2023 bahan lainnya, warna beton yang ditaksir harga aslinya senilai 150 juta. Kabar tas mewah Sandra Dewi ternyata palsu langsung heboh dan dibahas oleh warganet di jagat media sosial. Sejumlah netizen ternyata kaget karena sekelas Sandra Dewi memakai barang palsu. Nantinya dari aset-aset yang sudah disita dan dinyatakan sudah dirampas negara, ini akan diperhitungkan untuk mengurangi uang pengganti. Tak terima digugat 13 miliar oleh mantan suami pertama, Clara Sinta Meradang. Nampaknya hidup tenang masih menjauh darinya. Karena sebelumnya ia juga bikin heboh lantaran curhat di akun media sosial soal kebiasaan suami keduanya. Tak mau tinggal diam, Clara Sinta langsung bongkar aib Denny Gustaf, mantan suami pertama. Sebelum menikah dengan saya, beliau tuh juga udah membawa banyak utang piutang yang seringkali juga debt collector itu jadi ikut nagih ke aku. Dan kedua, beliau tidak memberikan nafkah dikarenakan juga beliau itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Beliau itu melakukan transaksi mengirim sejumlah uang yang nilainya bisa ditafsir 300 juta dari rekeningku ke rekening beliau dan ke rekening adalah beberapa rekening-rekening yang dia transfer tanpa izin aku. Dan 300 juta itu uang siapa? Hasil jualan aku. Ternyata setelah berpisah. Gimana Clara Sinta nggak meradang? Sebab Denny yang sebelumnya tak pernah muncul ke publik, tiba-tiba muncul membawa gugatan mengejutkan. Mengapa kemunculan Denny di momen Clara Sinta tengah jadi sorotan publik? Saya di sini bukan mau ambil harta, gitu loh. Karena udah 3 tahun saya titipkan ke dia, gitu loh. Saya menyelamatkan yang saya mau titipkan tadinya untuk anak. Harta ini saya titipkan semua ke dia, gitu ya, untuk saya titipkan buat anak. Kenapa saya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini, gitu loh, khususnya untuk anak kali ya sebenarnya, gitu loh. Beri kepercayaan soal harta untuk anak, Denny merasa kecewa lantaran sejak mereka pisah, sang mantan seolah lebih memikirkan diri sendiri daripada anaknya. Ia bahkan siap gugat hak asuh karena belakangan ada sikap Clara yang dinilai kurang pantas diumbar mengingat anak masih di bawah umur. Boleh jadi ini terkait sikap Clara Sinta yang umbar aib rumah tangga di media sosial. Saya lihat ada yang anak memberi contoh gitu ya kepada anak tidak baik, gitu loh. Iya betul, saya gugat hak asuh. Anak itu memang kurang dekat dengan ibunya, gitu loh. Saya kasih waktu dia untuk mendekatkan diri lah. Ibaratnya perhatian ya. Dia mungkin lebih mementingkan diri sendiri aja lah, gitu loh, intinya gitu. Dikenal sebagai selebgram yang hobi flexing tapi juga dermawan, pernikahan pertama Clara Sinta memang tertutup rapat tak tersentuh. Dugaan kuat perempuan kelahiran Medan ini malu dengan sosok suami yang telah berusia ketika keduanya memutuskan menikah. Tak hanya menutupi sosok Denny sebagai suami pertamanya, Clara juga sempat tak terbuka soal kehadiran anak dari pernikahan mereka. Dari mulai saya nikah sampai anak saya ya 4 tahun lah mungkin ya. Itu 4 tahun itu saya sama anak tuh nggak pernah diakui.
Kan bisa lihat sendiri kan, di IG itu atau di mana kan dia nggak pernah memperlihatkan anak. Mungkin karena perbedaan umur kita kan jauh ya, ya mungkin agak malu atau gimana. Kalau dulu waktu dari mulai nikah sampai kita cerai itu, saya sama anak saya nggak pernah di-expose. Nggak pernah. Yang ingin bercerai saya sebenarnya. Dan saya juga tahu kenapa dia itu yang terakhir itu dia mencerai, karena saya juga tahu ada kenapanya juga saya tahu gitu. Selama pernikahan berlangsung, kita mengalami masalah ekonomi yang lumayan buruk. Dan karena memang kebutuhan kita saat itu sangat kurang, jadi aku juga ambil sikap untuk bekerja. Awalnya itu aku bisnis untuk thrifting, juga bisnis online, dan alhamdulillah dari situ berbuahlah hasil hingga sekarang ini. Buktikan sayang dan cintanya nggak main-main, Irish Bella jor-joran rayakan ulang tahun anak sambungnya, Hasya Sabri. Perayaan ulang tahun ke-21 tahun ini digelar secara mewah. Penampilan kompak Ibel bersama suami Haldi Sabri dan keempat anak-anaknya kian menunjukkan kehangatan keluarga. Meski terlihat tak banyak tamu yang hadir, tapi momen hangat Hasya dan Ibel mengisyaratkan cinta yang dalam antara ibu dan anak ini. Lewat akun media sosialnya, Ibel mengabadikan sejumlah foto manis anak sambungnya itu. Netizen yang sempat khawatir akan kasih sayang Ibel antara anak kandung dan anak sambung terbantahkan. Tanpa banyak bicara, Ibel berhasil dekat dan menjadi teman untuk Syifa dan Hasya, anak Haldi dari istri sebelumnya. Pun sebaliknya, hal dibuktikan bisa jadi pelindung yang senantiasa memanjakan Airumi dan Amala. Rumah jadi rame gitu ya, terus lebih terasa hangat aja lah, lebih happy. Kan tuh pasti quality time tuh sama anak-anak. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat tuh biasanya kerja, terus weekends tuh buat anak-anak. Termasuk sama kakak-kakaknya juga kan mereka kebetulan ada yang lagi koas di daerah juga di Tangerang, jadi kayak untuk weekends tuh bener-bener semua kumpul bareng. Kayak gitu, Allah baik banget. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, terus juga tetap harmonis. Saat Ibel menikmati masa-masa bahagia dengan keluarga barunya, mantan suaminya Amar Zoni justru tengah bersusah payah bertahan di Nusa Kambangan. Ibel sendiri seperti sudah menutup rapat buku lama tentang Amar hingga ogah peduli dengan kondisi Amar kini. Boleh jadi ini karena kecewa Ibel antara Amar tak jua kapok berurusan dengan narkoba. Denada Tambunan kembali jadi sorotan publik usai secara blak-blakan mengaku melakukan perubahan besar dalam dirinya. Kepada Melanie Ricardo, Denada menceritakan bagaimana ia menjalani diet ketat hingga memiliki tubuh ideal yang begitu langsing. Ia lakukan itu murni karena keinginannya sendiri dan tuntutan pekerjaan. Sayangnya perubahan tubuh Denada yang cukup drastis itu membuat banyak orang pangling hingga menimbulkan kecurigaan warganet. Mereka menuding Denada bisa sekurus itu karena penggunaan obat terlarang. Tentu saja Dena membantah tudingan tersebut.